Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5620. Harap ditinjau. Sebagai seorang tetua, aku tidak bisa menyusahkannya. Nenek moyangku, leluhur Wan Guming, adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Dunia Bawah. Aku bisa dianggap sebagai tokoh veteran di Gunung Huangquan dalam hal senioritas. Ada banyak leluhur Ben Ming yang hadir. Banyak juga teman lama leluhur saya, dan banyak junior saya, bahkan banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu. Bagi mereka yang ada di sini, saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Anda telah bekerja keras. Wan Gumingzu membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Untuk membuktikan identitas saya, sekarang saya akan langsung mempersembahkan jiwa saya kepada semua orang. Baik yang hadir adalah teman lama atau junior saya menyambut semua orang untuk memeriksa saya dan memverifikasi identitas saya yang sebenarnya. Ledakan. Setelah kata-kata itu terucap, leluhur Wan Guming secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuh fisik yang semula menangkap Raja Hantu Sesen Ming dan kemudian memadatkannya. Berdengung. Tengkorak kristal berwarna cerah dan transparan muncul di depan semua orang, memantulkan langit. Gunung Huangquan. Badai yang tak berujung mengaum. Di atas langit yang dalam awan gelap menyelimuti, seperti kabut malam, menutupi jiwa setiap orang, sungguh menyedihkan. Namun, pada saat ini, Wan Gumingzu langsung meninggalkan tubuhnya dan dengan paksa mengupas jiwanya, cahaya jiwa yang terang bersinar di langit. Menerangi Gunung Huangquan yang telah tersembunyi di malam yang gelap selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun sangat terkejut. Semua orang yang hadir. Jiwa ilahi. Bagi setiap penggarap hantu di dunia bawah, itu adalah keberadaan yang paling penting. Penggarap hantu di dunia bawah menyerap energi dunia bawah dan memadatkan tubuh fisik. Setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa tetap ada dan masih dapat bertahan. Namun, begitu jiwa hancur, jiwa pasti akan tercerai-berai, dan bahkan tidak akan ada jalan keluar dari reinkarnasi. Tetapi pada saat ini, agar semua orang dapat memverifikasi identitas aslinya, leluhur Wan Guming secara langsung secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan menampilkannya secara telanjang di depan setiap pembudidaya hantu yang hadir. Ini sangat mengejutkan hati setiap penggarap hantu yang hadir. Wan Gu, tolong tinjau. Jiwa leluhur dunia bawah 10.000 tulang terpantul di langit, dan suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, menembus ke dalam jiwa setiap orang. Mendesis. Napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, semua orang menatap tindakan leluhur Wan Guming dengan mulut terbuka, dan hati mereka sangat terkejut. Beraninya leluhur 10.000 tulang ini benar-benar berani memperlihatkan jiwanya dan mengupas tubuhnya. Jika dia melakukan ini, bukankah dia takut diserang oleh seseorang dan jiwanya akan hancur saat itu juga? Dia benar-benar tidak menginginkan nyawanya. Sembrono, sangat sembrono. Dikatakan bahwa di zaman kuno, Wang Gumingzu adalah yang paling ceroboh di antara 7 jenderal dunia bawah di bawah kaisar. Sekarang tampaknya memang demikian. Sial, siapa yang berani memperlihatkan jiwanya secara telanjang? Berani, berani. Suara diskusi terus bergema di Gunung Huangquan, semua orang ketakutan dengan tindakan leluhur Wan Guming, dan banyak pembudidaya hantu bahkan bingung. Namun, perilaku yang sangat langsung dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga memungkinkan semua orang kuat di Gunung Huangquan untuk sepenuhnya melihat aura jiwanya. Itu pasti Wan Gu.
Aku tidak akan pernah melupakan nafas ini meski berubah menjadi abu. Lihat, tengkorak yang mempesona itu, adalah tulang mengkilap Wan Ming, harta yang dikorbankan Kaisar Agung saat itu. Desis, itu sebenarnya ada di tubuh leluhur Wan Guming. Tidak heran Wan Guming leluhur berkata di depannya bahwa jiwanya telah hancur, dan kemudian hancur lagi. Setelah terlahir kembali, tulang mengkilap Wan Ming adalah harta jiwa yang dikorbankan oleh Kaisar Agung saat itu. Meskipun nilainya tidak terlalu menantang surga, itu cukup untuk menyapu banyak harta jiwa di dunia bawah. Harta karun itu bahkan dapat bersaing dengan tentara Kaisar Jiwa Dao. Orang-orang kuat seperti Jeuyu Mingjun, setan tua raksasa, Ming Suopo, dan leluhur hantu berwajah 8 semuanya berbicara dengan takjub dan terkejut di dalam hati mereka. Jika mereka memiliki keraguan tentang leluhur dunia bawah 10.000 tulang sebelumnya, maka sekarang mereka tidak lagi memiliki keraguan tentang leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menyembunyikannya, aura jiwa dewa tidak dapat dipalsukan, begitu pula tulang mengkilap Wan Ming tidak dapat dipalsukan. Hahaha, hantu tua Jeuyu, hantu tua raksasa, aku tidak menyangka kamu mengenali tulang mengkilap Wan Ming ini. Ya, benda ini adalah harta yang dianugerahkan Kaisar Agung kepadaku saat itu. Jiwa Wangu Ningzu melayang di dalam langit dan bumi, mekar dengan cahaya jiwa yang cemerlang. Dia memberi isyarat dengan berani dan bergemuruh. Saat itu, Kaisar Agung sedang bertempur di laut semesta dan menghilang secara misterius. Pada saat itu, untuk mengetahui situasi Kaisar Agung, saya mengetahui bahwa Kaisar Agung sama dengan Kaisar Yama dari 10 istana. Telah terjadi operasi gabungan, jadi mereka pergi ke wilayah 10 istana neraka untuk menanyakan situasi Kaisar saat ini. Tanpa diduga, mereka disergap dan dibunuh di tengah jalan. Jiwa leluhur Wan Guming dipenuhi dengan pembunuhan. Niat, leluhur ini berjuang keras melawan serangan diam-diam. Setelah pertempuran berdarah, dia akhirnya meledakkan jiwa dan raganya, berniat mati bersama lawannya. Berkat Wan Ming Glazed Bond yang diberikan oleh Kaisar Agung, hanya satu jejak leluhurnya tetap. Jiwa memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali hari ini. Dalam pertempuran itu, saya membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka mati, saya akan menyeret mereka ke dalam air bersama saya, karena siapa di antara kita dari Gunung Huangquan yang tidak berkemauan keras? Siapa yang bukan Yibo Yuntian? Hari ini, saya kembali ke Gunung Huangquan. Saya sangat senang melihat semua orang masih hidup dan Xiao Yanzi telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Mereka semua mengatakan bahwa Kaisar telah jatuh, tetapi saya sangat yakin bahwa meskipun Kaisar benar-benar telah jatuh, rohnya di surga akan sangat bahagia ketika dia melihat pemandangan Gunung Huangquan kita saat ini di bawah Jiuquan. Ketika Wangu Mingzu menyebutkan poin emosionalnya, jiwanya sedikit gemetar, fokus pada kebenaran dan perasaan yang sebenarnya. Kaisar Netherworld, brengsek. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld menatap leluhur Wangu yang saleh di dunia luar, dan dia benar-benar bingung. Wan Gu ini sangat pandai berakting, sejak dia tiba di Gunung Huangquan, setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan membuat Kaisar Nether tercengang. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya, dia pasti akan meneteskan air mata. Bukan hanya dia. Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan yang lainnya di samping juga melihat pemandangan ini dengan bodoh, tercengang, sedangkan leluhur setan naga, leluhur setan darah dan yang lainnya benar-benar bingung. Bakat yang luar biasa. Molly mengangguk heran dan tidak bisa tidak melirik Qin Chen. Sial, orang ini punya begitu banyak orang berbakat di bawah komandonya. Itu tidak masuk akal. Di antara semua orang, hanya Qin Chen yang terlihat tenang dan fokus. Ketika Wan Gu Mingzu memberikan pidato yang bergemuruh, dia langsung merasakan kekuatan Kaisar yang tak terlihat diam-diam melewati tubuh Wan Gu Mingzu.
Seperti angin musim semi yang menyelinap di malam hari, melembabkan benda-benda secara diam-diam menjelajahi Wan Gu tubuh dan jiwa. Itu Kaisar Yama. Namun, dunia kacau Qinchen kini telah sepenuhnya berubah menjadi sel di tubuh Wangu Mingzu, menggunakan jantung ruang untuk menyembunyikan fluktuasinya sendiri. Dengan pencapaian spasial Qinchen saat ini, dikombinasikan dengan jantung spasialnya, bahkan 4 Kaisar Agung mungkin tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya, apalagi Kaisar Yanpo. Jika dia waspada, tentu saja tidak ada keuntungan apapun. Kaisar Yanpo memandang Wan Gu Mingzu yang bersemangat dan sedikit mengernyit. Tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan leluhur kegelapan 10.000 tulang ini, terlepas dari kekuatannya yang bercampur dan sepertinya mengandung niat membunuh yang khusus. Hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Terlebih lagi, yang mengejutkan Kaisar Yanpo adalah aura leluhur Wan Guming saat ini hampir mencapai batas alam kuasi Kaisar, dan ada aura samar seorang Kaisar yang menyebar di udara. Hal ini menunjukkan bahwa selama leluhur dunia bawah 10.000 tulang memiliki kesempatan, bahkan sangat mungkin baginya untuk memasuki alam Kaisar Agung dalam waktu yang sangat singkat. Namun tidak ada jejak kekuatan dunia bawah dalam aura Wangu Mingzu, kekuatannya sangat bercampur, dengan segala jenis kekuatan, namun yang tidak ia miliki adalah kekuatan dunia bawah. Jika leluhur tulang segudang dihidupkan kembali oleh orang tua Netherworld itu dan pulih, seharusnya tidak ada jejak kekuatan Netherworld di tubuhnya. Mungkinkah leluhur tulang segudang benar-benar seperti yang dia katakan sebelumnya, kebangkitannya itu tidak ada hubungannya dengan lelaki tua dari Netherworld itu? Kaisar Yanpo mengerutkan kening dan terus berpikir. Boom! Pada saat ini, Kaisar Yanpo telah menjatuhkan jiwanya ke dalam tubuh fisiknya lagi. Bagaimana kabar kalian? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Leluhur Wan Guming tersenyum dan memandang semua orang. Semua orang menggelengkan kepala. Nenek moyang Wan Guming telah memperlihatkan jiwa mereka kepada semua orang secara telanjang sebelumnya, jadi pertanyaan apa yang Anda miliki? Selain itu, semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa jiwa leluhur dunia bawah 10.000 tulang sangat jernih, dan tidak ada tanda jiwa atau aura lain di dalamnya sama sekali. Dan itu jelas tidak dikendalikan oleh orang-orang kuat seperti dunia bawah 5 gunung. Kaisar, tidak ada keraguan lagi. Bagaimana, Yanzi kecil? Aku tidak akan mempersulitmu sekarang, kan? Wangu Mingzu memandang Kaisar Yanpo sambil tersenyum. Mata semua orang langsung tertuju pada Kaisar Yanpo. Hahaha, Wan Gu, apa yang kamu katakan, merupakan suatu berkah bagiku untuk menerima kamu kembali di Gunung Huangquan. Selamat datang di rumah. Mata Kaisar Yanpo berkedip, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Kaisar Yanpo, semua orang langsung rileks dan mulai tertawa. Ayo pergi, ayo pergi. Sekelompok orang mengepung Wangu Mingzu dan kembali ke Gunung Huangquan dalam sekejap. Dalam perjalanannya, Wan Gu Mingzu tidak banyak bertanya atau bertanya, ia hanya penasaran ingin mengetahui situasi terkini Gunung Huangquan. Lalu mengikuti yang lainnya langsung menuju Gunung Huangquan. Sebaliknya, Zhou Mingjun dan yang lainnya sangat penasaran dan terus bertanya tentang pengalaman Wangu Mingzu, namun Wangu Mingzu sudah menduga hal ini dan membuka mulutnya tanpa melakukan kesalahan apapun. Segera, semua orang tiba di dalam Gunung Huangquan. Sekilas, setelah bertahun-tahun, seluruh Gunung Huangquan tidak banyak berubah, bahkan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Jauh di dalam Gunung Huangquan, sebuah istana megah berdiri di sana, sangat megah dan mendominasi. Disitulah tepatnya istana Kaisar Netherworld berada. Wangu Mingzu dan yang lainnya juga pernah bertempat tinggal di Gunung Huangquan, yang terletak di lereng gunung sekitar Gunung Huangquan. Seluruh Gunung Huangquan dikatakan sebagai gunung. Namun nyatanya ruang dalamnya sangat luas, dengan lapisan-lapisan rongga. Dan bentuk yang selalu berubah.
yang dapat menampung istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan istana-istana ini dikelilingi oleh seluruh formasi Gunung Huangquan dan dijaga ketat dibandingkan dengan pertahanan Gunung Hunyue, pertahanannya jauh lebih kuat. Hari ini Wan Gu kembali, saya sangat gembira, jadi saya mengadakan perjamuan di istana ini. Namun, belum lama ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menyerang Gunung Huangquan kami. Sekarang kami dikelilingi oleh musuh yang kuat, saya khawatir kita hanya bisa mengadakan jamuan makan kecil. Sudah waktunya minum segelas air dan anggur. Kaisar Yanpo menghela nafas. Semua orang mengangguk, Kaisar, kami mengerti. Segera, sekelompok orang memasuki istana paling megah di bawah. Pada saat yang sama, banyak pelayan yang mendapat berita itu mulai segera mengatur jamuan makan. Hei, Yanzi kecil, bukankah istana ini adalah istana Kaisar saat itu? Kenapa? Melihat Kaisar Yanpo langsung memasuki istana, dan banyak pelayan memberi hormat dengan hormat, Wangu Mingzu menunjukkan keraguan. Wan Gu, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Kaisar Besar Netherworld menghilang, Yanpo melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk Gunung Huangquan kita. Selain itu, istana di sini adalah pusat untuk mengendalikan seluruh formasi Gunung Huangquan, jadi sekarang tempat ini untuk sementara telah menjadi Kaisar Agung Yama. Saya sedang mengunjungi istana. Leluhur hantu berwajah 8 berbicara dengan lembut dari samping. Bagaimana dengan pelayan Kaisar saat itu? Wan Gu bingung. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.